Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syariah IT, Bapak Hakim Mahkamah Syariah IT, yang kami hormati Bapak Panmur, Ibu Kasubag, Bapak Ibu para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai Mahkamah Syariah IT yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Meskipun mungkin di antara kita masih ada yang jet lag akibat perlombaan di hari Jumat lalu, akan tetapi atas nikmat Allah itulah kita dapat sama-sama berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita doakan yang belum berkumpul pada aula pagi hari ini tergerak hatinya untuk sama-sama berkumpul bersama kita di sini. Tanpa pula selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mungkin Bapak Ibu sama seperti pembicara sebelumnya, saya merasa sebenarnya belum pantas untuk mengisi istilahnya, mau kultum kah, mau tausiah atau apapun lah itu. Saya kira saya masih belum pantas untuk mengisi materi-materi itu, apalagi kalau melihat memorandum itu kan berdirinya itu top 10 Pak, di urutan kelima. Seharusnya kalau sesuai dengan formasi jabatan mungkin saya itu kalau SIPA yang terakhir, saya lebih di bawah SIPA itu Pak. Mungkin saya udah paling yang terakhir gitu kan. Tapi mungkin karena ada kebijakan lain ya oke lah. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin catatan kecil saya saja terkait dengan materi Bintel pada hari ini, yaitu kunci sukses menurut Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 3 catatan penting bagi saya terkait dengan 3 kunci sukses menurut Nabi. Yang pertama tentu bertakwa. Jadi di dalam Al-Quran itu kan telah dijelaskan dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tentu dalam definisi ini, kalau kita melihat definisi yang santai, sebenarnya definisi yang umum, bahwa sebenarnya takwa itu ya cuma sekadar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tetapi dalam faktanya, dalam kehidupan kita tentu terkait dengan pekerjaan, takwa itu memiliki peranan yang sangat penting. Karena apabila tidak kita hadirkan takwa dalam setiap pekerjaan kita, tentu kehidupan kita itu akan terbelenggu dalam masalah. Misal kita ada mau dari satu tujuan ke tujuan yang lain, apabila kita tidak meneguhkan takwa dalam setiap tujuan itu, maka menurut saya sebetulnya akan ada 3 kemungkinan yang akan kita hadapi. Yang pertama, kita akan tetap maju ke tujuan itu, tetapi dengan penuh keraguan. Terus yang kedua, kita tetap maju, tapi pada satu titik tertentu kita akan stagnan pada tujuan yang kita ingin capai itu. Dan yang paling
paling apa ya, paling tidak kita inginkan apabila kita tidak mengedepankan takwa dalam kehidupan kita adalah kita cenderung pesimistis. Artinya ketika kita ingin maju, justru karena kita tidak meneguhkan takwa, justru malah kita mundur dan kita tidak jadi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah berbakti kepada orang tua. Mungkin di antara kita, tentunya ini normatif lah. Semua orang pasti, semua anak tuh pasti berbakti kepada orang tuanya. Tetapi maksud saya adalah kita perlu meneguhkan bahwa kita sesungguhnya anak yang harus berbakti kepada orang tua. Karena ridho Allah itu kan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tentu murkanya orang tua. Saya kira saya menjadi salah satu dari sekian banyak umat manusia ini kali ya, yang mungkin bisa sampai di titik ini karena adanya doa dari orang tua, gitu kan. Mungkin cerita pengalaman Bapak Ibu, saya CPNS tahunnya apa ya? Tahun 2004 mungkin ya, 2019 itu saya tidak diizinkan sama orang tua untuk ikut tes CPNS. Tapi saya berkeinginan, saya tetap berkeinginan ya, karena kan CPNS itu kan ya orang nilainya jeleknya tinggi lah, atau menantu idaman lah, kalau kata orang-orang itu kan menantu idaman gitu kan. Jadi saya tetap mati-matian untuk tes CPNS kan. Ya lulus SKD, tapi tidak lulus SKP. Mungkin itu kalau saya pelajari sekarang, mungkin itu karena tidak ada ridho orang tua itu. Meskipun kita mati-matian untuk tes atau belajar atau lain sebagainya. Berbeda dengan gimana? Makanya berbeda dengan ketika tahun 2021 ini ya, alhamdulillah lah. Pada 2021 ini meskipun saya nggak belajar, tapi mungkin orang tua saya banyak doanya kan, jadi ya saya akhirnya lulus tahun ini kan. Itu sehingga kalau kita baca itu ada satu buku yang saya suka, itu ada namanya dari Ipas Sentosa kalau nggak salah bukunya, itu judulnya di salah satu bukunya itu ada bab namanya Sepasang Bidadari. Jadi sepasang bidadari itu adalah ayah dan ibu. Jadi di buku itu diceritakan bahwa berbakti kita itu mengundang rezeki, tetapi kalau misalnya kita durhaka itu malah mengundang petaka. Jadi Bapak Ibu mungkin yang masih orang tuanya masih ada, baik bapak maupun ibu, ataupun ya mungkin ada orang tua angkat atau lain sebagainya, mungkin ya kita tetap harus menghormati bapak ibu kita, dan mungkin dari renungan kita juga bahwa mungkin kemudian kan kita pasti akan jadi seorang ayah sebagai seorang ibu juga. Jadi kalau bisa ya kita mendoakan anak itu yang terbaik aja gitu kan. Terus yang ketiga terus yang ketiga adalah berdoa. Jadi yang ketiga ini adalah kunci sukses yang tentunya letak dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu berdoa. Ya berdoa itu kan banyak ya, berdoa bisa jadi dalam sholat atau di luar sholat dan lain sebagainya. Tapi bahkan kan Allah itu pernah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat. Jadi ya kalau kita ada permintaan tuh ya mintalah pada Allah gitu kan. Jadi kayak percuma juga kita mau mengharapkan kepada manusia, karena ya kita kalau ngomong sama manusia itu kan didengarnya saat itu aja. Tapi kalau kita ngomong kepada Allah mungkin nggak dibalas hari itu, tapi bisa dibalas besok atau lusa atau ya sebulan lagi, 2 bulan lagi, tapi ya insya Allah itu ya, pasti ya diberikan yang terbaik gitu kan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ini. Jadi pada kesimpulannya bahwa sebetulnya ada 3 catatan penting bagi saya untuk
untuk menuju kesuksesan itu, yang pertama kita bertakwa, yang kedua kita berbakti, dan yang ketiga kita berdoa. Kita bertakwa itu mengandalkan Allah, kita berbakti itu mengandalkan orang tua, dan kita berdoa tentu mengandalkan diri sendiri. Dan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya ya normatif saja sebetulnya, hal-hal yang ya umumnya kita lakukan, tetapi mungkin perlu kita ingatkan kembali agar menjadi renungan kita bersama. Dan ya yang saya sampaikan ini sebetulnya juga sifatnya bukan jasmaninya gitu ya. Kalau misalnya jasmaninya itu kan mungkin lebih ke pekerjaan gitu kan. Tapi ini lebih ke spiritualitas gitu kan. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan spiritualitas kita itu untuk mencapai kesuksesan, dan apa yang kita inginkan insya Allah mungkin tercapai di kemudian hari. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ke depan dapat diijabah oleh Allah. Mungkin ada cita-cita yang tertunda atau doa-doa yang belum terkabulkan, jangan pesimistis, jangan mudah menyerah. Mungkin Allah tidak mengabulkan hari ini, mungkin Allah mengabulkan besok, lusa, sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan seterusnya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.